Selamat siang adik-adik mahasiswa. Pada kali ini kita akan memahami apa itu peradangan yang merupakan bagian dari blok 24. Pada peradangan ini kita akan memahami apa itu definisi peradangan, apa itu jenis-jenis etiologi atau penyebab dari peradangan, kemudian memahami jenis-jenis mediator peradangan yang diaktifasi akibat adanya etiologi, dan kemudian memahami mekanisme peradangan akibat aktivasi dari mediator. Peradangan adalah reaksi terhadap keadaan yang tidak normal yang direspon oleh vaskular dan selular dalam upaya mengembalikan keadaan normal. Ya. Perubahan vaskular dan selular ini ditandai dengan aktivasi berbagai mediator yang menyebabkan perpindahan cairan dan sel radang atau seluler dari intravaskuler ke ekstravaskuler. Ya. Jadi vaskuler itu nanti memindahkan cairan dari cairan dan sel-selnya sebagai respon peradangan dari intravaskuler ke ekstravaskuler. Akibatnya nanti tampilan klinisnya akan atau orang mengenal sebagai cardinal sign, tumor rubor calor dolor funcsiosa yang pertama kali dikenalkan oleh Rudolf Virchow. Ya. Penyebab peradangan atau etiologi ada berbagai macam. Yang jelas bagian dari mikrobiologi seperti bakteri, virus, parasit, jamur, ya. Bisa juga benda-benda asing atau jaringan nekrotik yang lain atau dari reaksi imunologi. Mediator peradangan berasal dari plasma, sel radang maupun sel-sel matriks ekstraseluler. Plasma jenis-jenisnya ada kinin, koagulan, dan sistem komplement. Ya. Sel radang ini ada sel radang yang ada di vaskuler. Kamu harus ingat hematopoiesis. Di situ nanti ada sel radang berinti satu maupun sel radang yang berinti banyak. Ya. Monosit maupun polimorf. Ya. Kemudian dari matriks ekstraseluler. Dimulai dari ketika contohnya sel epitel, di bawahnya ada membrana basalis, yang di situ ada matriks ekstraseluler antara lain dendritik dan sel-sel pengikat antar epitel. Ya, nanti akan kita lihat bagaimana bakteri itu bisa menembus dari pertahanan tubuh kita yang pada umumnya adalah epitel. Contoh paling gampang adalah permukaan tubuh kita, epitel gepeng berlapis, ya, atau mukosa-mukosa saluran nafas, epitel transisional ataupun epitel torak. Ya, bagaimana bakteri-bakteri yang masuk ataupun epitel khusus, ya, yang masuk ke dalam badan kita bisa menembus epitel sehingga menyebabkan reaksi peradangan. Ini adalah contohnya. Yang gambar biru berjajar di atas adalah kita umpamakan sebagai epitel. Ya. Epitel kuboid selapis. Apabila ada yang kuning itu adalah bakteri, dia akan mempunyai enzim yang bisa merusak struktur dari dinding sel. Dinding sel permukaan epitel kita. Dinding sel kita ketahui terdiri dari protein, lemak, dan karbohidrat. Sehingga bakteri-bakteri itu akan mempunyai enzim yang bisa merusak atau mencerna dinding dari epitel tersebut sehingga dia bisa menginfiltrasi. Ya, dia punya enzim lipoksigenase. Ya, lipoksigenase. Jadi dia bisa mencerna dinding yang berasal dari lemak maupun karbohidrat.
Ya, itu contohnya. Kemudian kalau dia sudah bisa menembus pertahanan epitel, dia akan mengeluarkan mediator yang membuat, tadi ingat jenis-jenis dari apa, sel-sel peradangan, ada makrofag, ada sel dari jaringan. Contohnya adalah sel-sel seluler ini makrofag dan sel mas, ya, atau sel dendritik yang berada di membrana basalis di bawah epitel, ya. Jadi nanti dia akan mengeluarkan mediator yang membuat reaksi peradangan, atau dia langsung dikenali dan berusaha di fagosit. Jadi nanti ada seperti pertempuran. Jadi tentara kita katakan seluler, ya, bakteri nanti jumlahnya banyak yang mana. Jadi si sel radang ini bisa langsung dieradikasi di tingkat sesudah dia menembus, atau dia reaksinya berlanjut. Berlanjut bisa ke vaskuler, ya. Kalau berlanjut ke vaskuler, jadi mediator-mediator peradangan ini akan mengaktifasi dinding pembuluh darah, yaitu endotel. Ya, endotel ini akan membuat endotel kan sel epitel gepeng selapis. Akibat adanya mediator, contohnya pada slide ini yang dilepaskan oleh makrofag maupun sel mas atau sel dendritik, dia membuat jarak antar sel endotel itu menjadi renggang. Ya, karena renggangnya sel endotel, dia akan bisa membuat plasma itu berpindah dari intravaskuler ke ekstravaskuler, atau mediator ini akan membuat seluler atau sel radang yang ada di dalam vaskuler itu bisa berpindah dari intravaskuler ke ekstravaskuler dengan, contohnya di sini adalah bagaimana sel-sel monosit dan granulosit yang ada di dalam vaskuler berpindah dengan cara, ya ini sama, dengan cara dia membuat si sel radang. Jadi kan di dalam vaskuler itu kan isinya plasma dan sel-sel radang. Nah, plasma apabila dia ada mediator peradangan yang tadi contohnya dilepaskan oleh makrofag ataupun sel dendritik, dia akan membuat sel radang yang ada di dalam intravaskuler akan berpindah ke ekstravaskuler dengan cara dia menepi dulu, berguling-guling, dan sambil menepi, sambil berguling-guling, dia juga merusak ikatan antar sel endotel sehingga dia bisa mengadakan transformasi berpindah dari intravaskuler ke ekstravaskuler. Jelas nggak sampai sini? Ada yang mau tanya? Jadi contohnya gini, ada orang bisulan, ya nggak, kena bakteri di kulitnya, kemudian bisulan kan kelihatan dia ada pus, ada jaringan nekrotik. Kalau diperiksa di situ ada banyak sel radang, ya itu adalah salah satu respon dari peradangan. Di situ ada bisul, tumor, benjolan. Ya, tumor itu kan artinya benjolan, ya. Rubra, dia akan berwarna kemerahan, akan suhunya lebih tinggi dari sekitarnya, ya. Nah, itu salah satu contoh yang mudah dilihat dari proses peradangan. Selanjutnya, tadi kan ada proses perusakan membran sel. Tadi kan ada membran sel yang biru-biru, yang ada bakterinya kuning. Bagaimana dia punya atau dia bisa merusak membran sel tersebut? Membran sel strukturnya adalah fosfolipid, ya. Jadi ada protein, lemak, karbohidrat. Terserah dari si bakteri itu mempunyai enzim apa. Contohnya si bakteri mempunyai enzim fosfolipase A2 dan fosfolipase C, sehingga hasil dari degradasi membran sel salah satunya adalah asam arachidonat dan PAF. Ya, kita akan lihat reaksi selanjutnya sesudah membran sel dirusak oleh fosfolipase menghasilkan asam arachidonat. Asam arachidonat
dengan adanya enzim siklooksinase atau lipoksigenase. Jadi sesudah menjadi asam arachidonat, ada lipoksigenase dan siklooksinase peptide yang nanti akan menghasilkan mediator peradangan, yaitu PG itu prostaglandin atau TX itu tromboxan atau LT leukotriene. Kita akan lihat nanti bagaimana peran mediator-mediator ini dalam peradangan. Ya, kita akan lihat ini adalah struktur dari sel radang PMN dan di bawah adalah MN, dan yang merah-merah adalah granul-granul yang berada di dalam sitoplasma yang siap dirilis apabila dia teraktivasi di dalam rangkaian proses peradangan. Jelas? Ada yang mau tanya? Ya, ini contoh-contohnya. Jadi histamin, dia dirilis oleh sel mast, sel basofil atau trombosit. Fungsinya apa? Dia akan mengadakan vasodilatasi atau endotelial aktivasi. Ya, prostaglandin tadi kalau ada bakteri lewat asam arachidonat, ya dia akan membuat sel mast dan leukosit teraktivasi sehingga prostaglandin dirilis. Ya. Nanti efek dari prostaglandin adalah vasodilatasi atau nyeri atau demam. Ya. Ada juga dari makrofag contohnya. Makrofag sel endotel sendiri atau sel mast dia akan merilis TNF atau interleukin yang membuat endotel sendiri menjadi teraktivasi, jadi dia mudah ditempeli oleh sel-sel radang yang siap berguling-guling dan berpindah, atau dia membuat demam dan berperan dalam shock pada hipotensi. Ya, ini contoh yang lain komplement. Jadi tadi kan disebutkan sumber mediator peradangan itu seluler yang ada di dalam intravaskuler maupun dari plasma. Contoh plasma adalah komplement, kinin. Ya, komplement dan kinin dia akan berperan, nanti kita akan lihat contohnya bagaimana komplement dan kinin yang paling mudah kita lihat adalah pada kasus asma bronkial. Ya, nanti kita akan lihat di belakang. Selanjutnya ini contoh-contoh peradangan berdasarkan waktunya, dia bisa disebut menjadi proses peradangan akut atau proses peradangan kronik. Contoh-contoh proses peradangan akut yang paling banyak adalah dari sistem pernafasan atau septic shock atau pada glomerulonefritis, ya, karena ada pada glomerulonefritis contohnya ada reaksi antara antibodi dan komplement, ya, atau pada septic shock karena ada mediator sitokin yang teraktivasi yang biasanya membuat dia vasodilatasi dan hipotensi, ya. Kemudian yang kronis contohnya adalah artritis, asma, aterosklerosis atau fibrosis pada paru. Ya. Artritis contohnya pada rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ini adalah perjalanan yang panjang dari dia masuknya lewat saluran nafas yang kemudian bisa beredar dari si toksinnya ini, ya, dia bisa beredar atau reaksi perjalanan yang kronisnya bisa menyebabkan artritis, kemudian gangguan di katup jantung, ya, reaksi peradangan di katup jantung yang membuat nanti terjadi stenosis, ya, atau aterosklerosis di pembuluh darah besar, ya. Ini adalah contoh-contoh proses peradangan akut maupun kronis, ya.
Ini sebetulnya sama dengan yang lain, yang tadi. Jadi proses pada peradangan ada vasodilatasi, ada nyeri, ada demam, yang tadi dikenal dengan tumor, rubor, dolor, kalor, fungsiolesen. Siapa yang berperan? Vasodilatasi ada histamin dan prostaglandin. Ya, peningkatan permeabilitas ada histamin dan komplement dan leukotrien. Bagaimana tadi leukotrien? Kamu harus ingat bagaimana tadi asam arahidonat dengan enzim limfoksigenase dan siklooksigenase akan menghasilkan prostaglandin, tromboksan, dan leukotrien. Ya, ingat tadi proses tadi? Ya, selanjutnya demam kebanyakan oleh interleukin, TNF, prostaglandin, ya. Kemudian nyeri dan kerusakan jaringan yang nanti kita akan lihat sebagai nekrosis. Ini contoh mediator peradangan yang berasal dari plasma. Ada kinin, koagulan, dan komplement. Yang ini nanti ada pathway-nya. Ada pathway klasik, ada pathway alternatif, dan ada pathway lectin. Intinya dari semuanya berasal dari komplement C1. Untuk klasik dan lektin, dia berasal dari nanti yang teraktivasi adalah C1, ya, sehingga finally dia akan mengaktifkan C4, ya, baru dia akan membuat reaksi peradangan. Atau alternatif pathway yang teraktivasi adalah komplement C3, dan nanti dia akan masuk ke dalam alternatif pathway, ya. Alternatif pathway adalah jadi gini, C3 nanti akan membuat dua reaksi dari C3 dan C5, ya. C3 dan C5 ini nanti akan finally membuat jadi dari C3 akan mengaktifasi C3 dan C5 untuk melanjutkan proses peradangan. Ini adalah contoh reaksi anafilaksis di mana sel mas dan sel dalam jaringan fibrosit dan ataupun sel dendritik, ya, dia akan melepaskan histamin, siklooksigenase maupun limfoksigenase yang membuat otot-otot pernafasan itu menjadi menjadi kontraksi, sehingga kalau yang kontraksi adalah otot pernafasan, dia bronkokonstriksi, atau pembuluh darah yang otot pembuluh darah yang mengalami kontraksi, dia menjadi vasokonstriksi di pembuluh darah, atau peningkatan permeabilitas dari sel-sel di saluran nafas maupun di sel endotel yang menyebabkan edem. Ini nanti kenapa orang pada kasus anafilaksis dia salah satunya adalah sesak. Ya. Gejalanya adalah sesak karena ada kontraksi dari otot polos yang membuat otot polos saluran nafas, ya, bronkokonstriksi, edema, atau vasokonstriksi dari pembuluh darah. Ya, jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Beberapa orang itu menganggap kalau saat terjadi luka nanti apabila membengkak lalu timbul nanah itu adalah sesuatu yang berbahaya. Apakah sebenarnya nanah itu baik atau buruk? Jadi kita akan lihat tadi yang dari definisi yang pertama. Jadi sesudah definisi kita akan melihat. Jadi gini, kalau ada radang, contohnya kan tadi ada bisul, ya, yang kamu tanya bisul kan orang awam mengatakan isinya itu nanah. Nanah itu sebetulnya plasma dari intravaskuler ke ekstravaskuler. Sel radang seluler yang dari intravaskuler berpindah ke ekstravaskuler juga. Kemudian di antaranya dia akan membuat
si sel radang ini ketika sudah berada di ekstravaskuler membuat jaringan di antaranya itu menjadi nekrotik. Jadi nanah itu isinya adalah nekrotik, plasma, dan sel radang. Ya, jadi makanya nanti cardinal sign itu timbul, adanya tumor dan adanya yang kamu sebut tadi nanah. Nanah itu baik atau enggak? Dia kan peradangan ini kan sebetulnya bagian dari respon pertahanan tubuh. Ya, yang tadi berasal dari nih bakteri, virus, jamur, benda asing. Ya, hanya nanti tadi kan disebutkan ada peradangan akut dan peradangan kronis. Peradangan akut kalau dia terselesaikan nanti sebetulnya ini akan berlanjut ke perbaikan tisu repair. Jadi sesudah ada peradangan, bagaimana kelanjutannya? Dia akan menjadi terus, menjadi kronis, atau dia menjadi sembuh. Kalau sembuh berarti ada resolusi. Ya, jadi si jaringan nekrotik, si sel-sel radang yang sudah berada di ekstravaskuler, nanti dia juga akan ada homeostasisnya, memanggil yang fungsinya adalah memfagosit. Contoh yang paling banyak adalah makrofag. Jadi sesudah terjadi reaksi peradangan, tubuh kan memanggil makrofag. Kalau makrofagnya ini bisa memfagosit debris, sel radang, dan cairan yang sudah ada di ekstravaskuler, maka peradangannya akan menjadi selesai. Kalau tidak, dia bisa menjadi kronis. Solusi dari kronis itu apa? Dia akan sama dengan proses akut, hanya waktunya yang menjadi lebih lama, atau dia melewati yang namanya point of no return. Jadi dia tidak bisa kembali ke jaringan semula, nanti di situ menjadi jaringan sikatrik. Ya, jelas? Ada yang mau ditanyakan yang lain? Atau nanti kita akan lihat di bagaimana peradangan ini bisa menyebabkan keganasan. Ya, ini sangat penting karena di negara Indonesia kanker serviks itu masih tinggi. Ya, dia masih termasuk penyebab kematian di genitalia wanita, serviks, mame, ovarium. Ya, 3 besarnya adalah itu. Jadi seperti kita ketahui pada CA serviks penyebabnya adalah human papilloma virus. Ya, ini adalah gambar HPV-nya, jadi dia non-envelope, ya, double strand DNA. Jadi dia merupakan DNA virus yang tidak berenvelope, ya. HPV itu banyak jenisnya, jadi dia yang bersifat karsinogenik ada HPV 45, 18, 16, dan 31. Yang lainnya biasanya genital wart atau ini biasanya kita kenal dengan apa sih, kutil. Ya, HPV tapi non karsinogenik. Yang karsinogenik adalah tipe 16, 18, 31, dan 45. Jadi dia nanti akan masuk ke dalam epitel. Kita kenal epitel serviks, ektoservik adalah epitel gepeng. Keganasan itu dimulai dari perbatasan ektoservik dan endoservik. Endoservik adalah epitel torak. Peralihannya disebut squamous-columnar junction. Dari situlah daerah squamous-columnar junction ini virus ini mulai menginfiltrasi dengan cara merusak membran sel yang berada di membran sel epitel gepeng, yaitu protein L1 dan L2.
Kalau dia sudah bisa membuat sel epitel ini terinfiltrasi oleh virus HPV ini, dia akan terus berlanjut prosesnya sampai dia bisa menginfiltrasi atau mempengaruhi atau berikatan dengan protein yang ada di inti yang disebut protein E1, E2, dan E6 dan E7 terutama. Ya. Proses ini berjalan sangat panjang, ya, bertahun-tahun. Ya, ini adalah protein E1, E2, E6, dan E7. Ya. Pada akhirnya, jadi ini ada L1, L2, jadi bagaimana dia bisa menginfiltrasi epitel. Jadi epitel torang itu kan nanti lama-lama berubah menjadi epitel gepeng. Ya, metaplasia. Nah, metaplasia sesudah dia menjadi epitel gepeng akan protein L1, L2-nya ini mudah diinfiltrasi atau si HPV ini berikatan dengan protein L1, L2 untuk bisa dia masuk ke dalam intinya berhubungan dengan protein E6 dan E7. Ya. Dalam perjalanannya, ini adalah infeksi HPV-nya yang memakan bertahun-tahun. Jadi dari dia persisten hidup di situ sampai dia bisa menempel atau berinteraksi dengan intinya lewat protein 6 dan 7, kemudian berlanjut ke dalam proses karsinogenesis yang akan mempengaruhi melalui P53 dan gen retinoblastoma. Ya, ini adalah salah satu contoh bagaimana infeksi atau reaksi peradangan atau infeksi akibat HPV bisa prosesnya berlanjut dari akut menjadi kronis. Kronisnya ini bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun, sampai dia menimbulkan, bisa mempengaruhi inti melalui proses membuat P53 dan gen retinoblastomanya ini terpengaruh. Nah, perjalanan yang akan kita lihat, atau mungkin kamu sering dengar pemeriksaan Pap smear, adalah dalam rangka memantau bagaimana perubahan epitel itu. Perubahan epitel itu dia bisa dari epitel torak, kemudian ke epitel gepeng yang disebut metaplasia, epitel gepeng yang intinya normal, tapi terus-menerus terinfeksi oleh HPV, nanti dia menjadi displasia. Ya, displasia ada 3, ringan, sedang, berat. Displasia sedang atau SIN 2 itu sudah irreversible. Jadi kalau orang sudah terdiagnosis oleh SIN 2, jadi gini, kalau dia masih displasia ringan, dia boleh mas terapi. Bagaimana HPV ini segera terterapi dengan baik. Dia masih bisa normal menjadi epitel gepeng yang normal. Ya, kalau dia sudah displasia sedang, dia harus kan sudah irreversible ya. Jadi dia nanti namanya ada bagian serviks yang terinfeksi itu harus diambil. Ya, karena dia sudah irreversible. Jadi betapa pentingnya memantau perubahan epitel di serviks itu dalam rangka tidak terjadinya progresivitas keganasan di serviks akibat HPV. Yang mau ditanyain? Jadi reaksi peradangan itu tadi menjawab akut, kronis, atau kronis yang berkelanjutan. Contoh yang lain mungkin infeksi nasofaring atau hepatitis B. Kan B bisa carrier, dia nggak sembuh, tapi tidak menimbulkan gejala. Dia berpotensi menjadi CA hepatocellular carcinoma. Ya, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Jadi saya ulangi, pada kali ini kita sudah belajar tentang tadi
definisi dari peradangan? Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan tentang peradangan dan contoh-contoh kasus, karena sekarang kita kan pembelajarannya PBL. Jadi untuk apa sih kita belajar tentang radang? Jadi kita nanti tahu kalau jenis-jenis mediator, jenis-jenis obat yang mengkantor dari reaksi peradangan. Jadi kamu akan terbayang antiprostaglandin itu apa, fungsinya di mana, ya enggak? Harapannya nanti ada banyak sekali contoh-contoh reaksi peradangan. Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, terima kasih. Saya harap ini bisa membuat penjelasan tentang peradangan diterima dengan baik. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.